Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Wasis OKB, Otak Kata Bicara, di podcast saya yang kesekian kali ini. Saya ini adalah penggemar podcast apapun pasti saya dengar. Karena saya pada prinsipnya itu suka mendengar. Kenapa saya suka mendengar? Karena memang model belajar saya itu adalah mendengar. Dan beberapa kali saya mendengarkan podcast yang menurut saya ini menurut otak saya itu kurang tepat gitu kan. Karena tidak semuanya orang bisa mencerna, dan kebetulan podcast yang saya dengarkan itu yang hubungannya dengan motivasi hidup gitu. Bagaimana bisa sukses, bagaimana hidup bahagia, dan lain sebagainya. Ada podcast yang saya dengarkan itu seperti ini bunyinya, soal kesuksesan. 1 + 1 sama dengan 2. Itu salah katanya. Kalau saya sih 1 + 1 sama dengan 2. Itu pasti. Kalau pengen jadi 4 ya berarti ya 1 + 3. Kalau pengen jadi 10 ya 1 + 9. Jadi 10. Kalau pengen jadi 100 ya 1 + 99. Itu pasti gitu kan. Di podcast itu adalah ingin memotivasi seseorang untuk selalu yakin bahwa kamu bisa membuat keajaiban terhadap hidup kamu. Walaupun kamu lulusan SMP, walaupun kamu lulusan SMA, kamu bisa sukses. Kamu harus percaya kepada diri sendiri. Itu betul sekali. Pertanyaannya adalah, seberapa tahan dia yakin terhadap tujuan kesuksesannya dia? Pertanyaan itu menguji kita untuk berpikir lagi. Maksudnya berpikir itu seperti ini. Kalau saya ditanya seseorang, kamu nanti bisa sukses nggak? Oh, bisa Pak. Caranya bagaimana? Ya saya harus kerja mati-matian. Kerja apa? Waduh, itu nggak tahu. Terus kamu punya skill apa? Waduh, saya nggak punya. Terus gimana kamu bisa sukses? Ya mbuh carane piye? Ya enggak tahu nanti gimana caranya. Itulah yang sebenarnya menjadi masalah gitu loh. Motivasi 1 + 1 menjadi 1000 itu berguna bagi orang-orang yang punya cukup ilmu, punya cukup kemampuan untuk menguatkan dirinya untuk menjadikan angka 1 + 1 itu menjadi 1000. Dan kenyataannya adalah untuk mewujudkan mimpi itu tidak cukup kita punya keyakinan. Sangat tidak cukup. Kalau pendekatannya adalah belief, pendekatannya adalah yakin, orang bodoh pun bisa yakin, Pak. Kalau saya tanya anak kecil, kamu bisa jadi Superman? Dia pasti ngomongnya bisa. Karena anak kecil pendekatannya adalah yakin, pendekatannya belief. Semakin dia dewasa, sisi rasionalnya pasti jalan. Kalau orang dewasa usia 17 tahun ditanya, kamu bisa nggak jadi Superman? Dia pasti ngomong nggak bisa. Kenapa dia ngomong nggak bisa? Karena dia tidak punya kemampuan untuk terbang. Itulah yang membedakan kalau saya ngomong sama seseorang yang belum punya kemampuan untuk mewujudkan kesuksesan, saya selalu ngomong adalah 1 + 1 itu sama dengan 2. Karena ternyata rumus sukses itu adalah skill plus pengalaman. Sekali lagi saya ulangi, adalah rumus sukses itu skill plus pengalaman. Baru bisa dikatakan 1 + 1 menjadi 1000, bahkan bisa menjadi 1.000.000 kalau orang itu punya skill dan pengalaman. Lah yang jadi pertanyaan adalah, kalau orang itu tidak punya skill dan pengalaman, mau kita motivasi kayak apapun, orang yang kita motivasi tidak akan pernah yakin. Mungkin yakinnya ketika kita ajak ngobrol, tapi setelah pergi dari kita, setelah tidak ketemu kita, dia akan berpikir, masa iya saya bisa sukses? Gila Pak. Yang seharusnya kita omongkan sama mereka seperti itu adalah, kamu kalau pengen sukses gitu kan, kamu harus banyak belajar. Kamu harus menimba ilmu. Kamu mau lulusan apapun deh. Mau lulusan SD, mau lulusan SMP, mau lulusan SMA, mau lulusan S1, S2, S3, apapun itu lulusannya.
Memang gak ada hubungannya sekolah dengan kesuksesan. Karena kesuksesan itu hubungannya adalah dengan skill dan pengalaman. Kalau orang itu tidak punya skill, tapi punya pengalaman, gimana dia mau bisa menjalankan bisnis? Tidak masuk akal, bos. Jadi ketika kita ingin merintis sesuatu atau kita punya keyakinan bisa sukses, kalau kita tidak punya skill dan pengalaman, jalan satu-satunya adalah kita harus belajar. Belajarnya pertanyaannya adalah kepada siapa? Kepada orang yang lebih sukses, yang kamu anggap sukses. Belajarlah sama mereka, banyaklah diskusi sama mereka. Bagaimana true story-nya dia? Bagaimana dia bisa sukses? Apa yang dia lakukan? Contoh aja itu, saya yakin teman-teman sukses. Itu pasti, asal nyontohnya sama. Kalau kita nyontohnya nggak sama, lebih buruk, ya hasilnya pasti nggak akan lebih baik dari orang yang kita contoh. Tapi kalau kita nyontohnya itu oke, bahkan lebih bagus, pasti kita akan lebih sukses dari orang yang kita contoh. Kita harus ketemu orang-orang yang lebih sukses, kita harus banyak tanya sama mereka. Banyak diskusi. Kalau sudah diskusi seperti itu, kalau kita sudah banyak belajar dengan mereka-mereka, berarti apa yang harus kita lakukan? Ya eksekusi, apa idenya? Kalau kita nggak pernah punya kemampuan untuk eksekusi, ya hanya sebatas menjadi wacana. Tidak ada perubahan dalam hidup kita. Sekali lagi, 1 tambah 1 sama dengan 2 bagi orang yang tidak punya skill dan pengalaman. Karena pendekatan kita itu selalu dari dulu itu diajari dengan namanya pendekatan secara belief, pendekatan secara yakin. Tapi kita tidak pernah diajari namanya pendekatan secara riset. Bagaimana orang itu bisa sukses? Bagaimana orang itu bisa berhasil? Kalau kita terbiasa pendekatan kita itu riset, saya yakin 1 tambah 1 menjadi 1.000.000, 1.000.000.000 pun bisa, Pak. Ini agak marah sih ya. Tapi menurut saya menyesatkan juga. Gila lu bro. 1 tambah 1 1.000.000. Kalau anak muda yang denger, dia makan tuh mentah-mentah. Belajarlah sama orang yang kamu anggap sukses. Di situ kamu bisa sukses asal kamu tahan untuk menirunya. Dan catatannya adalah ketika kita ngobrol sama orang sukses, kita pasti akan banyak kena marah. Kita pasti akan tidak nyaman berkumpul dengan mereka. Karena pada prinsipnya manusia itu dia akan merasa nyaman kumpul ketika sesama golongan. Maaf ya, sekali lagi maaf. Pengangguran akan nyaman ngumpul dengan pengangguran. Maaf sekali lagi. Pekerja kasar akan nyaman ngumpul dengan pekerja kasar. Buruh pabrik akan nyaman kumpul dengan buruh pabrik. Owner akan nyaman kumpul dengan owner. Selalu seperti itu. Pertanyaan adalah kita mau nggak ketemu orang yang sudah melakukan bisnis itu? Kalau kita nggak mau ya, dan saya jamin kesuksesan itu hanya sebatas di dalam otak. Ya belief tok, ya rasakan itu belief. Kalau kamu tidak punya ilmu, tidak punya skill dan pengalaman, belief itu sifatnya kayak itu teman-teman. Kayak, maaf ya, agak kasar ya. Tai ayam yang baru keluar, hangat gitu ya. Setelah ditinggal sebentar ya kering gitu kan. Jadi tidak ada artinya. Saran saya sekali lagi adalah kalau ingin 1 tambah 1 menjadi 1.000.000, belajarlah kepada orang-orang yang kamu anggap sukses. Banyaklah diskusi sama mereka. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.